Assalamualaikum. Banyak yang bilang termasuk diet ngawur kalau fokusnya hitung-hitung kalori. Kalori masuk dikurangi kalori keluar, kalori in, kalori out. Benar ngawur apa enggak sih? Silahkan aja kalau ada yang mau komen, tapi menurut saya kita ini janganlah suka mencela ya. Kalori in, kalori out itu tuh dulunya yang bikin ahli-ahli juga loh. Kalau dibilang ngawur 100%, menurut saya sih enggak juga. Bisa aja maksudnya sekedar ancer-ancer. Kayak kalau Google ditanya, jarak dari stasiun Gambir sampai stasiun kereta cepat Halim berapa kilo mbah? Nah, terus dijawab secara jarak udara itu 9,7 kilometer. Jarak udara Palelopitak. Emang lu kira gue mau ke sana naik helikopter? Nah, walau begitu 9,7 kilometer jarak udara itu bisa juga dibilang ancar-ancar tadi. Lumayan lah, ada ancar-ancar kalori in, kalori out, mestinya kita hargai saja. Tapi ngomong-ngomong, ini kalau dibilang gak akurat, bagian gak akuratnya di mana sih? Yuk kita cermati. Nah, manusia itu bukan kayak mobil gitu ya. Mobil itu ada dashboardnya yang bisa mengukur konsumsi BBM secara akurat. Kalau kebutuhan kalori harian manusia itu sekedar hasil estimasi. No, bukan es duren tapi estimasi. Walah, yang nyangka es duren juga siapa? Makanannya kan bisa dihitung tuh kalorinya, itu pun hasil estimasi. Terus dilakukan penelitian pengamatan jangka panjang, terus dibikin daftar rata-rata dan formulasi. Seperti yang bisa kita lihat di situs-situs kalkulator yang menghitung kebutuhan kalori harian itu. Terus orang nyocok-nyocokin, saya makan dihitung-hitung setara 1.800 kalori per hari rata-rata, dan berat badan saya nggak naik nggak turun, berarti benar tuh si kalkulator, kebutuhan kalori harian saya itu 1.800-an kalori. Tapi nggak sekedar itu sih realitanya. Kalau logikanya sesimpel itu, terus aktivitas harian saya tambahin aja naik sepeda statis yang bakar 500 kalori, mestinya bobot tubuh saya turun, turun dan terus turun kan. Nyatanya enggak. Nah, banyak yang frustasi tuh jadinya. Yang mau pada nurunin bobot, asupan udah dikurangi sekian ratus kalori, aktivitas olahraga bakar lemak udah ditambah-tambah, sampai asli ngos-ngosan ngap-ngapan, tapi kok bobot nggak turun-turun juga ya, kecuali sedikit. Nah, ujungnya putus asa. Celana pun ujungnya terus merok, gara-gara ada yang putus tadi. Sampai sini mungkin ada yang boring, karena udah tahu soal kalori in, kalori out itu tidak akurat. Tapi gimana sih gambaran matematisnya? Bisa nggak sih digambarin pakai gambaran yang gamblang? Kayak gini kira-kira. Salah satu kelemahan logikanya orang yang diet pakai kalori in, kalori out itu mengasumsikan makanan kita kayak bensinnya mobil yang semuanya dipakai sebagai bahan bakar sumber energi. Padahal ilustrasinya mungkin lebih mirip kayu bakar yang dikumpulin orang-orang jadul. Selain untuk dibakar jadi sumber energi, dia bisa dipakai jadi bahan material untuk macam-macam. Nah, asupan makanan kita mirip seperti itu. Kalau menurut pelajaran SMP, bisa dibilang ada 3 ya yang mesti kita cermati. Pertama, memang dia itu makanan sumber energi. Kedua, dia itu juga sumber material untuk healing, rebuilding, pertumbuhan, cell repair, seperti itu. Ketiga, untuk lain-lain terkait proses-proses di tubuh kita. Contohnya aja air. Nah, dia itu kalau 1 liter ya 1 kilo. Jadi dia bisa nambahin atau ngurangin berat badan kita secara dikit-dikit, cepat, dan langsung. Walaupun kalau secara energinya dia 0 kalori. Serat fiber itu juga ada bobotnya bahkan lebih padat dari air. Walaupun secara energi banyak juga yang mendekati 0 kalori. Ya, yang seperti air sama serat fiber ini mungkin agak kecil lah ya dampaknya untuk bobot jangka panjang. Tapi kalau yang material tadi itu bisa signifikan loh. Contoh nih, dibilang sama kalkulator. Tadi kebutuhan kalori harian orang seperti saya itu 1.860 kalori. Aslinya asupan itu nggak bakalan semua jadi energi. Yang berupa protein bisa kira-kira 20-25%-nya itu kebanyakannya akan difungsikan untuk bahan material, yaitu untuk healing, rebuilding, dan seterusnya tadi. Alias diam-diam secara netonya energi yang diperlukan oleh tubuh saya itu cuma sekitaran 75-80% saja, atau sekitaran 1.390-an sampai 1.500 kurang dikit. 1 gram protein itu setara 4 kalori, itu kalau menurut para ahli gizi, tapi kita nggak usah jelimet sejauh itu. Nah, baru 1 tahap aja itu udah kelihatan bahwa tubuh kita punya fleksibilitas. Kalau asupannya cukup, materialnya bisa dipakai semua, tapi kalau kurang, sebagian healing bisa ditunda dulu. Jadi, kalau baru fluktuatifnya pada kisaran 200-300-an kalori per hari, itu bobot tubuh kita nggak perlu untuk ikut jadi fluktuatif. Dan kalau kita timbang, emang seperti itu kan realitanya. Dari hari ke hari, makanan kita itu beda-beda. Kadang hari ini rujak cingur, besok cingurnya diganti krecek, besoknya lagi cingurnya dicampur kecap, besoknya lagi rujak cingurnya tanpa kerupuk. Oh alah, kalau ini sih gonta-ganti tapi rujak cingur melulu nih. Tapi tahulah ya maksudnya. Bahkan rujak cingur terus saja itu ada variasinya, apalagi kalau gonta-ganti. Kadang makan lebih dari biasanya, kadang makan dikit, tapi bobot kita itu cenderung anteng, bergeraknya selalu smooth, gradual, berangsur-angsur.
Benar kan ya? Kalau dirincikan lagi, tahap berikutnya, kebutuhan energi yang netonya aja, itu amat dinamis juga. Bisa ya kira-kira seperempatnya itu dipakai untuk proses-proses di otak, yang lain untuk proses-proses healing, rejuvenation, rebuilding tadi, dan sisanya itu operasional organ-organ otot dan keseharian kita. Ini lebih sederhana kalau pakai angka ya. Kebutuhan neto tadi, yang untuk energi saya katakanlah 1480 kalori. Itu tuh yang bisa dibilang energi wajib ada gitu, bisa cuma sekitaran 1240 kalori saja, yaitu yang untuk otak katakanlah 465 kalori, dan untuk operasional fisik harian 775 kalori. Ini dikatakan wajib karena sesuai dengan hukum kekeralan energi gitu. Kalau otak aktivitasnya tertentu, ya kebutuhan energinya tertentu. Demikian juga untuk aktivitas sehari-hari, tiap-tiap hal itu kebutuhan energi wajibnya tertentu. Sedangkan yang sebagian tadi, untuk healing yang warna hijau, itu bisa fleksibel, sesuai ketersediaan material yang masuk dan kebutuhan healing yang ada. Nah, kalau dilihat yang ini ya, yang sifatnya wajib, itu bisa-bisa cuma 2/3 loh dari kebutuhan kalori harian yang dimunculkan oleh kalkulator kalori di luar sana. Kebayang nggak sih? Walaupun kalkulator bilang kebutuhan kalori harian kalian 2100 gitu misalnya, yang 700-nya itu nggak wajib ada. Jadi, kalaupun dikurangin sampai 700 kalori per hari, pas masih kagetan aja, tubuh kita itu menurunkan berat badan bakal lemah. Setelah adaptasi, kalau dibiarin, dia bisa bebas ngatur sendiri dan bobot jadi stabil lagi, nggak akan turun terus. Padahal, kurangin asupan per hari 700 kalori, itu pala udah bisa melintir-melintir tuh. Bahkan bisa aja terjadi asupannya udah ajak berkurang kayak gitu, karena pinternya si tubuh, setelah nggak lama, bobot malah naik lagi. Ini kayak orang perjalanan mudik lah ya, Jakarta-Surabaya gitu ya. Butuhnya sekian-sekian liter, itu kalau kecepatannya 90-an. Tapi adegan kecepatannya diturunkan, kebutuhan kalori wajibnya aja juga bisa turun, kalau kecepatannya ditambah, bisa jadi naik. Nah, karena sel-sel tubuh kita sepinter itu, maka makin ke sini model kalori in, kalori out itu ditinggalkan, digantikan dengan pola-pola lain yang mengandung penggiringan-penggiringan yang lebih terarah. Gitu deh. Terima kasih.